Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bapak-bapak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta nikmat yang telah diberikannya, seperti nikmat sehat, nikmat waktu luang sehingga kita bisa berkumpul kembali untuk menggali lebih dalam tentang ilmu tajwid. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para pengikutnya yang senantiasa mengikuti, senantiasa di atas sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak sekalian, seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, hari ini pertemuan keempat kita akan melaksanakan ujian. Tapi nggak perlu khawatir ya Pak, ujian ini nggak begitu nggak begitu berpengaruh dengan ujian akhir nanti. Ini cuma istilahnya murojaah saja, agar kita bisa melihat dari awal pertemuan itu ada efeknya belum, sudah masuk semua belum pelajarannya itu. Kita langsung mulai. Sudah siap semua ya? Insya Allah siap ya. Mulai dari Pak Mas Kahar ya. Satu soal saja, satu soal gampang. Ini mulai dari biografinya ya. Nama asli dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ya. Masya Allah, benar. Kemudian Pak Jalal, beliau pengarang, lahir di kota Jamzur ya. Benar. Lanjut Mas Naufal
Tepatnya di kota apa? Tonto, ya, Tonto. Ya. Kalau dulu namanya Tonto. Kalau sekarang namanya apa, Pak? Tonto. Ya, di bagian mananya? Ini kemarin pertemuan ketiga saya jelaskan lagi. Manufi, ya, kota Manufi. Tuhfatul Atfal memiliki arti secara bahasa. Artinya apa, Pak? Tuhfah Atfal. Tuhfah artinya apa? Atfal artinya apa? Di lompati dulu ya, Pak Wawan. Apa Tuhfatul Atfal artinya? Hadiah Atfal. Masih kurang, Pak. Tuhfanya benar. Atfal jamak dari at-tiflun. At-tiflun anak-anak. Ya. Pak Ahris, ya. 2 kali nggih, Pak, enggak ikut nggih. Tapi dibaca nggih, Pak? Insyaallah dibaca. Nggih. Tuhfatul Atfal secara istilah. Ya, Masya Allah. Ya, sudah tidak ikut 2 kali tapi paham ya, Masya Allah. Kemudian ini agak susah nih, Pak. Untayan kata, 3 kata yang sempat kita bahas kemarin, yang jadi rujukan ulama tajwid. Ingat betul, Pak? Ya, yang lainnya aja. Arti secara bahasa dan sebutkan ini macam-macam kesalahan. Nah, dijelaskan satu-satu. Oke. Oke. Pak sinten lupa saya. Pak Pur nih. Contoh dari lahnul jali. Lahnul jali. Nah, lahnul jali itu kesalahan yang nampak, Pak. Jadi apa namanya? Benar-benar sangat berbeda dengan aslinya. Itu lahnul jali. Contohnya apa, Pak?
Belum nyambung ya. Pak Sukoco, lah contohnya lahnul jali, Pak. Kesalahan yang terdapat dalam lafaz sehingga merusak makna. Iya, contohnya Pak. Contohnya katanya, contoh katanya apa? Harusnya apa dibaca apa? Beriman? Oh, oke. Okay. Ya, bisa. Pak Mujiono, lahnul khofi contohnya apa? Lahnul khofi itu yang samar-samar, tidak kelihatan. Kalau dilakukan sekali itu tidak apa-apa, tapi kalau dilakukan berulang-ulang itu tidak boleh. Kesalahan yang berkaitan dengan tidak sempurnanya pengucapan bacaan. Loh. Pak, sinten? Pak niki nggih. Lahnul khofi contohnya. Kenapa? Yang mendengung itu termasuk lahnul jali. Berupa huruf lahnul jali. Lahnul khofi yang samar-samar. Kesalahan yang berkaitan dengan tidak sempurnanya pengucapan bacaan. Mas Faiz ya. Ya. Oh ya, benar. Contohnya, bisa ngasih contoh? Nah, benar. Tapi itu ini Mas, di awal dasarnya itu kan pendek. Alhamdulillah. Kalau ditambahi alhamdulillah itu masuknya malah nanti ke lahnul jali. Soalnya itu udah merubah maknanya. Jadi contohnya kalau penambahan harokat itu 2 harokat menjadi lebih. Nah itu. Tapi kalau 1 harokat terus ditambahi harokat lagi, itu malah masuknya ke lahnul jali. Contoh Maliki Yaumiddin, dibaca Maliki Yaumiddin. Itu termasuk lahnul khofi. Kalau dilakukan sekali tidak apa-apa. Kalau berkali-kali padahal dia tahu, itu tidak boleh. Pak Priyanto, ini tinggal 1 nih. Hukum mempelajari ilmu tajwid secara teori apa Pak? Nah, berarti ya, benar. Kurang Pak sini tadi. Iya. Bentar. Gurunya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri itu siapa Pak?
gurunya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Di ini adalah Pak, di matannya ya, Al-Mihi sinten? Namanya hampir sama Ustadz yang lagi naik daun, Ustadz yang dari Al-Azhar. Nah, Nuruddin Al-Mihi, Ali Al-Mihi. Nah, dah. Nanti dimurajaah lagi ya Pak, banyak yang lupa. Kita praktek dulu sebentar murajaah ta'awud. Saya baca dulu, nanti silakan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Kedengarannya sudah beda. Coba dari Pak Jalal, monggo. Di ini Pak, dibuka untuk awalan, untuk pembelajaran itu lebih dibuka lagi, lebih di apa namanya, disempurnakan lagi pengucapannya. Jadi terutama di harokatnya. Kalau harokat itu sudah baik, insya Allah nanti makhrajnya itu kelihatan. Jadi kalau a dibaca a, u, i, ya. Lebih dibuka lagi Pak, coba au. Huruf hampir semua huruf itu tidak keluar dari hidung Pak, hampir semua huruf. Jadi kelihatannya panjenengan itu masih ada yang sedikit dari hidung dan suaranya dari dalam, dari dada. Harusnya los dulu Pak, los dan a'udzu billah. Nggih niku. Nah, niku sudah bagus lumayan. Pak Diki, monggo. Yang semangat Pak, semangat. Hamzah sama ain jangan dijadikan satu, dan au. Nah, sama seperti tadi Pak, harokat dijelaskan, lebih dijelaskan. Fathah a, dhammah u, kasrah i. Tidak apa dilebih-lebihkan Pak, a, u, i. Kayak yang lainnya itu mesti kan dibuka lebar. Kalau fathah, dhammah monyong, kasrah meringis gitu. Dilebih-lebihkan enggak Pak? Dilebih-lebihkan untuk biar lemes bibirnya. Jadi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu masih kebanyakan masih keluar dari hidung Pak, dari hidung. Jadi dan sama a itu beda.
billah, a'udzu billah. Dipelajari lagi Pak, nanti diulang-ulang terus di rumah, diulang-ulang terus lewat pernafasan, maksudnya perut, a'udzu okay. Coba Pak Haris nih, Pak Haris. Oh. Gak apa-apa. Shin lebih menyebar lagi Pak. Sya. Oke. Syaitan. Nah, huruf isti'la to, jadi huruf to dan ro itu termasuk isti'la. Isti'la itu pangkal lidah terangkat. Nah, pangkal lidah terangkat otomatis nanti bunyinya lebih berat. Karena isti'la sendiri artinya lebih berat. Syaitan ini. Nah, syaitonir rajim. Nah, ya. Dilengkapi coba. Ha, huruf ha disempurnakan lagi. Billahi. Bagus, Masya Allah. Pak Wawan, monggo. Boten bilang ya. Boten. Jangan diawali dengan seperti huruf ain, Dok. Jadi au ainnya au agak sulit Pak. Au ini enggak ada wifi tuh, mau lihat di YouTube pergerakan mulutnya itu seperti apa. Au, a'udzu. A sama ain dan beda Pak. A'udzu. Au. Ainnya itu kurang ini Pak, kurang sesuai dengan makhrajnya. Au. Masih kurang Pak. Dari nih ada dari ini Syekh Dr. Aiman Suaid, kenal betul Pak? Enggak anu. Maklum Pak, ini wifi hotspot
dari HP. Nah, itu aja dulu ya Pak, ini susah ini. Ain, au, 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 nah, ai, au, 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 masih kurang Pak. Dilancarkan lagi di rumah, diulang-ulang lagi di rumah lagi Pak. Pak, sini Pak Tarmuji ya. Oke, monggo. Bagus. Haknya disempurnakan lagi Pak. Bagus. Kita sedikit menyinggung di setelah ta'awudz basmalah ya. Didengarkan dulu ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bis sin mengalir. Bismillahirrahmanirrahim. Sin dan ha mengalir. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa juga ro-nya isti'la, keangkat pangkal lidah ro. Syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bareng-bareng Pak. Sedikit ini A-nya jun Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Satu-satu. Monggo damel. Bismillahirrahmanirrahim. Ha kasroh ketemu ro, okay. Itu kadang mereng Pak. Bismillahir harus sesuai. Jadi kasroh Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lumayan. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama ba itu seperti jim, jadi tidak boleh terlalu medok, tidak boleh terlalu berlebihan. Jadi bi ya, bukan bi bis pakai amiknya bis. Oke, coba. Sin sama ha mengalir Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya lebih dihaluskan lagi, lebih halus lagi Pak. Rahman. Hak itu, okay. Hak itu halus Pak.
Rahman. Itu masih kurang, Pak. Kurang halus lagi. Rahman. Ha. Ha. Hi. Nah, kalau sepertinya jenengan niku di depannya pangkal lidah, jadi pangkal lidah belakang sendiri, depannya pangkal lidah, itu yang jenengan tempelkan. Kalau itu yang jenengan tempelkan berarti masih salah. Kha. Nah, mirip hampir ka, kha, kha. Nah, itu masih salah. Ha, ha, ha. Diulangi lagi aja. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, lanjut, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ro itu ro-nya tasdid ya, Pak, tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ro sama ha yang rahim, rahim. Ha-nya jangan seperti ha. Rahim. Nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama ro-nya itu, Pak. Ro-nya tebal. Jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, haknya itu masih ini, Pak. Kebanyakan itu haknya seperti hampir seperti makhrajnya kaf. Jadi depannya pangkal lidah itu ditempelkan, di apa namanya, disempitkan. Kha, kha, khaya, khaya ala shalah, itu masih salah. Jadi ha itu bersih. Ha, ha, ha. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu masih di makhrajnya kaf. Makhraj kebanyakan seperti itu, Pak, emang. Tapi dibaca lagi nanti ya. Lanjut. Lebih dialirkan lagi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagus. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Baknya ditipiskan lagi ya, Pak. Bis. Bismillahirrahmanirrahim. Ba kalau di tas di kertas, ba itu tidak melayang ya. Jadi nggak ada hanya mungkin toleransinya sedikit udaranya keluar. Ba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di ini, Pak, tidak keluar dari hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu masih dari hidung, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Him,
sama haim, haim, haim. Beda ya? Haim, haim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Beda ya? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kurang, Pak. Oke. Pilek. Oke. Biasa. Monggo. Fathah sudah bagus. Sudah dan A lagi. Ba. Nah, ba tidak boleh terlalu banyak udara keluar. Tahu tidak boleh medok. Tidak boleh ba, bis. Bi. Bismi. Sama ro. Bismillahirrahmanirrahim. Diangkat pangkal lidahnya, Pak. Lidah, bagian lidah yang paling belakang. Ro. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Oke, lengkapi coba. Roknya, Pak. Roknya nanti dibaca lagi, diulang-ulang lagi. Lebih tebal, ya, lebih tebal lagi. Ro, ya. Coba sekali lagi, Pak. Mungkin jadi agak tipis karena sebelumnya kasroh, hirrahman. Tapi dalam hukum tajwid itu termasuk ro tebal, hirrahmanirrahim. Coba. Ada sedikit perbedaan. Monggo lanjut. Coba dites, Pak. Kalau hidungnya dipegang itu getar apa enggak hidungnya? Coba sambil dipegang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah bagus. Jangan pilek ya. Nah, pilek enggak, Pak? Dibiasakan aja, nanti walaupun pilek atau enggak insya Allah bisa. Monggo Pak Chandra, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kasroh ya, sempurna i, bismi. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan, monggo lanjut. Masya Allah, bagus Pak nih, bagus. Monggo lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Dua harokat sesuai kadarnya ya Pak, jangan terlalu panjang dikit. Sesuai tempo. Nah, tempo itu juga mempengaruhi harokat Pak. Jadi kemarin ada 3 tempo ya, ada 3 cara tempo bacaan, ada yang pelan, standar, sama cepat. Nah, jadi harokat itu bisa berkaitan dengan tempo. Kalau kita bacanya cepat, itu pasti kedua harokat kayak nggak kelihatan. Dua harokat kayak nggak kelihatan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, kan gak kelihatan. Kalau standar
Nah, itu standarnya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Umi biasanya ketukan ya. Ketukan apa ayunan? Ketukan ya. Kalau di Wafa ayunan. Oke. Kalau dua harakat berarti 2 kali ayunan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Tapi sudah bagus Pak, jangan Pak Sukoco. Monggo lanjut. Mbak, mbaknya jangan terlalu medok Pak. Bismi. Sinnya pripun ya? Memang dari dulu ya. Oh. Ya, okay. Yang lainnya saja berarti. Bismillah, coba diulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ha itu ha, jangan terlalu dekat dengan kaf. Bukan ha, bukan kha. Bukan kha, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ha, hi. Itu masih ada sedikit ngoroknya Pak. Hi. Masih kelihatan ya. Kenapa beriak tenggorokannya? Ada riaknya. Nah, mandel. Rah, ha, hi, hu, bah. Lebih panjang bah. Rahman. Coba dilengkapi Pak. Haknya masih kurang sempurna Pak. Nanti dipelajari lagi ya, diulang-ulang. Monggo lanjut. Ayo semangat Pak, semangat. Nah, sin sama haknya Bismillah. Ya lumayan, sin sama haknya sudah terseret. Tapi haknya memang mana ya, masih jadi permasalahan itu ya. Haknya kurang bersih. Sekali lagi Pak. Nanti dijelaskan. Lanjut monggo. Nah, kebanyakan kesalahannya itu di ro. Walaupun ini memang tebal, jadi bukan berarti kita harus ro ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak ada tambahan waw ya Pak. Roh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Terdengar ya? Roh. Seperti ada wawnya. Jadi ro yang membuat tebal itu bukan monyongnya, tapi pangkal lidahnya yang belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Coba diulangi. Nah, ini kan masih ada kayak Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini diketarkan saja semua Pak, enggak apa, diketarkan Bismillahirrahmanirrahim. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Nah,
Itu masih ada dikit Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. PR-nya itu Pak, masih di ro-nya ya. Yang lainnya sudah bagus. Monggo lanjut. Nah, 2 harokat jangan terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Sin sama ha dialirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sin ya Pak, diseret Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Ditambah lagi nanti Pak, durasi sin sama haknya yang sukun. Jadi lebih diseret 2 harokat. Masjid di sini coba. Sebelum kita masuk ke materinya, coba kita pelajari yang ain tadi, ain sama ha. Ain ha. Ini laptop saya yang bermasalah atau pripun ini? Speed test pripun dan? Tab baru speed test. Ini pakai wifi sini Pak, wifi nya IC. Apa browsernya? Pak, ada Mozilla ini. Ini dah. Nah itu. Itu di bawahnya pangkal lidah Pak. Nah, bawahnya pangkal lidah tidak sampai hamzah tadi. A
Itu seperti di situ ada kayak gambar apa itu namanya? Apa itu ya? Bawahnya pangkal lidah. Itu seperti menutup ai, au, ba. Coba jangan Pak Wawan, monggo diulangi dulu. Ai, au, ba, ba, au, au, au. Hamzah itu di bawah, atasnya ha, terus ain itu di atasnya hamzah. Oke. Au. Masih kurang Pak. Oke. Nanti diulang-ulang ya. Huruf ha. Harus tulisnya gimana nih? Nah, hak niku aneh gimana Pak? Huruf Latinnya lagi. Nah, di sini malah hak besar itu. Nah, niku. Nah, namanya katub nafas ya, lisan mizmar, katub nafas. Nah, jadi bentuknya kayak katub ya Pak. Bawah pangkal lidah itu kayak bisa buka nutup itu.
Ain itu yaitu tadi seperti katup, terus digeret Pak, di apa nih? Digeret ke bawah, ke dalam. Digeret ke dalam, jadi kedengarannya nah, kalau biasa kan seperti hamzah itu tadi tapi kalau digeret semakin sempit, katupnya semakin sempit, berarti seperti semakin dalam. A'udzu, moga Pak Wanjo. Itu ada katup ya Pak, ada katup itu, katup pernafasan itu dibuka, bisa dibuka tutup kalau kita bisa ngerasain ya Pak. Bisa betul ngerasain Pak. Sulit Pak. Oke, jadi PR aja. Terus hak itu sama dengan ain sama, tapi bedanya kalau ain itu digeret, di apa namanya, diperdalam, digeret ke dalam. Kalau hak itu menyebar, di dalamnya itu udaranya menyebar. Jadi sedikit terbuka. Jadi kalau ain itu semakin menyempit, jadi awalnya melebar, semakin menyempit. Kalau hak itu apa namanya, dibuka sedikit dan dikeluarkan apa namanya, udaranya. Kalau secara apa namanya, sekilas kan kita mendengar ain itu kayak udara itu tertahan, malah masuk ke dalam. Ain itu nggak mungkin keluar apa namanya, udaranya. Kecuali kalau itu keluar udara. Kalau itu nggak ada udara yang keluar. Kalau itu menyebar di katup nafasnya, atau nafas dibuka sedikit, habis itu udaranya dikeluarkan. Jadi bukan seperti kaf ya Pak. Coba sini tadi Mas Dafal, monggo. Nah, udah lumayan beda. Hi, hu. Nah, lumayan sedikit beda. Satu lagi. Pak Mujiono ya. Monggo Pak Mujiono. Hi. Hi. Nah, hi itu masih ada kafnya Pak. Masih terlalu atas. Hi. Hu. Haknya sudah bagus, lumayan. Hi, hu-nya. Hi. Ya, nanti diulang lagi ya Pak. Kita masuk ke materi ya. Siapkan HP atau catatan. Masih jam 6 Pak. Ini bentar nih. Bab hukum nun sukun dan tanwin. Bab hukum nun sukun dan tanwin. Kita baca sebentar. Saya baca dulu per bait, jangan ulangi. Linnuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini. Monggo.
Buka dulu Mas. Bab nun sukun setelah bawahnya muqaddimah nih. Sambut matanya saja. Oke, sambut. فالأول إظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فالتعريفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستات آتت في يرملون عندهم قد ثبتت ada yang satu riwayat yarmulun, ada yang yarmaluna, tapi itu tidak merubah makna, hanya tulisannya saja, harokatnya. Kita terjemahkan dulu perkatanya. Linnuni, bagi huruf nun, in apabila taskun, sukun atau mati atau tidak berharokat, walid tanwini, dan bagi tanwin, arba'u, 4, ahkamin, jamak dari hukum, hukum-hukum artinya fakhud, fa maka khud, ambillah, fakhud, tabyini, tabyin maknanya at-tawdih, tawdih artinya penjelasanku. Secara keseluruhan kalimat artinya nun sukun dan tanwin memiliki 4 hukum, maka ambillah penjelasannya dariku. Nun sukun dan tanwin apabila terletak setelah keduanya suatu huruf, nun sukun dan tanwin apabila terletak setelah keduanya suatu huruf, maka keduanya memiliki 4 hukum, 4 kondisi tergantung huruf tersebut. Ada izhar, jelas, idgham, iqlab, dan ikhfa. Nun sukun bertemu huruf, salah satu huruf dari keempat hukum tersebut. Nun sukun adalah nun asli yang mati atau tidak berharokat. Nun sukun adalah nun asli yang mati atau tidak berharokat. Tanwin adalah nun sukun tambahan atau palsu, garis 2 itu biasanya di akhir kata, berasal dari kata nun, ya nun tanwinan, yang berarti menjadikan sesuatu menjadi nun. Tanwin menjadikan sesuatu menjadi nun. Perbedaan nun sukun dan tanwin. Nun sukun itu asli, ya, bentuknya nun, ada melengkung terus ada titiknya. Kalau tanwin itu nun sukun palsu, zaidah, tambahan, jadi di belakang, biasanya di akhir ayat atau akhir kata, kebanyakan di surat An-Nisa itu kebanyakan ada tanwinnya, ghafurur rahima, aliman hakima, itu aslinya tanwin, garis 2 itu ya Pak. Kalau nun sukun berada pada isim, fi'il, huruf. Kalau tanwin
berada pada isim saja. Kalau nun bisa di tengah atau di akhir kata, jadi terserah mau di depan. Tapi kalau di depan nggak mungkin ya, karena nun sukun. Bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang. Kalau tanwin hanya terdapat pada akhir kata. Nun sukun memiliki bentuk, nah itu melengkung terus ada titiknya. Kalau tanwin tidak memiliki bentuk, hanya memiliki tanda seperti di gambar itu. Kemudian kalau nun sukun selalu ada baik ketika wasol maupun waqaf, baik secara khot tulisan maupun nutq pelafalan. Kalau tanwin hanya ada ketika wasol dan ketika dilafalkan. Jadi kalau wasol itu pasti dibaca aliman hakima, aliman hakima. Nah, hakimanya karena dia waqaf jadi tidak dibaca, tidak aliman hakiman. Jadi tanwinnya dibaca menjadi 2 harokat, aliman hakima. Nah, itu contohnya itu. Kalau di nun sukun ada di tengah sama akhir, anhu muntaqimun, antarjumun. Nah, itu nun sukun ada di tengah atau di belakang. Kalau tanwin lailatin mubarakatin. Kalau wasol lailatin mubarakah. Itu kalau waqaf. Rahmatan mir rabbik, azabun alim. Alim karena di akhir waqaf, tanwin dhammah tanwinnya tidak dibaca tanwin, tidak dibaca seperti wasol. Jadi tidak azabun alimun, tapi kalau di waqaf azabun alim. Lanjut ke bait ke 78. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u. Arti berkata al-awwal, yang pertama izhar, salah satu hukum nun sukun dan tanwin. Qabla, sebelum, ahrufin, majmu' dari kata al-harf, yaitu huruf. Al-halq, yang dimiliki tenggorokan. Jadi izhar yang dimiliki tenggorokan. Sittin, 6, rutibat, rotibu sufufakum, rapikan, rutibat, yang tersusun. Fal ta'rifi, maka ketahuilah, muhmalatani, bentuk tasniyah dari muhmalah atau 2 yang diabaikan. Terjemahnya, fal awwalu, pertama, izhar, jika ada nun sukun atau tanwin sebelum 6 huruf halqi, huruf tenggorokan yang tersusun di bait berikutnya sebagaimana urutannya pada makhraj, maka ketahuilah, yaitu hurufnya halqi, hamzah dan ha besar, kemudian ain dan ha kecil, yang keduanya adalah yang terabaikan, kemudian ghain dan kha. Jadi harus jelas ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf halqi. Hukum yang pertama adalah izhar, yang secara bahasa bermakna al-bayan atau al-idah, yang berarti menjelaskan, jelas
bacaannya jelas atau menampakkan. Adapun secara istilah adalah mengeluarkan huruf nun sukun atau tanwin dari makhrajnya dengan jelas tanpa gunnah tambahan. Jadi ketika ketemu alif hamzah ha minha, minha nunnya ini jelas, tidak dibaca dengung, minha, jadi jelas, minha, min ainin, min khauf, dan yang lainnya. Gunnah itu suara yang keluar dari rongga hidung. Nah, berarti kalau ada yang bacaannya terus keluar dari hidung, ketika hidungnya dipegang masih bergetar, berarti rata-rata yang jenengan baca itu hukumnya termasuk di gunnah ini, termasuk di gunnah. Jadi kan satu kalimat itu pasti ada hukumnya masing-masing. Kalau kita baca gunnah semua berarti itu kan salah. Huruf-hurufnya nun sukun atau tanwin dibaca jelas tanpa gunnah tambahan apabila bertemu dengan huruf halqi, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kha. Ini berurutan, itu tidak hanya asal-asalan. Urutan ini Pak, urutan huruf halqi itu yang disebutkan di matan itu kan hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Kenapa disebutkan dua-duanya hampir sama? Yaitu tadi karena hampir makhrajnya berdekatan atau malah ada yang sama. Hamzah ha, hamzah ha, a, ha, hampir sama makhrajnya. Kemudian ain ha tempatnya sama seperti tadi dijelaskan Syekh Aiman, tempatnya sama tapi pengucapannya yang beda. Kalau ain itu ditarik, kalau ha itu menyebar. Ain ha, kita bisa belajar makhraj dari sini juga Pak. Jadi tempatnya hamzah itu hampir sama dengan ha, tempatnya ain sama ha itu sama tapi beda pengucapan. Kemudian ghain dan kha, ghain dan kha, nah, ini juga hampir sama makhrajnya. Semua huruf-huruf ini berada di al-halq, tenggorokan. Karena itu hukum ini juga sering disebut dengan izhar halqi. Huruf-huruf izhar biasa dirumuskan dalam kalimat idza ghaba anni habibi hamni khabrahu akhi haka ilman haza ghairu khasir. Sebab terjadinya jauhnya makhraj nun ujung lisan dengan makhraj huruf-huruf halqi. Tempatnya nun sukun dibaca izhar bisa terjadi di dalam satu kata atau pada pertemuan dua kata. Adapun tanwin diizharkan hanya pada pertemuan dua kata. Diizharkan hanya pada pertemuan dua kata. Kalau nun sukun dibaca izhar bisa terjadi di dalam satu kata. Ya tadi minha, anha, nah itu dalam satu kata. Dua kata juga bisa, min ghairi, min khauf, itu dua kata. Tapi kalau tanwin diizharkan hanya pada pertemuan dua kata. Kalau nggak ada pertemuan berarti berarti wasol itu jelas. Kalau waqaf berarti dibaca panjang. Aliman hakima, ghafurur rahima. Itu.
bersama tanwin hanya pada 2 kalimat. Nah, tadi adin akhahum azabun alim, kullu syai'in halik, khuluqin azim, sami'un alim, dan seterusnya. Bersama nun sakinah itu ya, nun sukun itu tadi pada 2 kalimat. Man amana, man hada, min indillah, min haitsu, liman haulah, dan yang sebagainya, yang bawah-bawahnya itu. Kemudian bersama nun sukun pada 1 kata. Tadi 2 kata, man amana 2 kata, ini 1 kata. Wayan auna, dan minhum yanhauna, an'amta yan'iku. Nah, dan yang seterusnya. Kesalahan-kesalahan dalam membaca izhar halqi. Nah, ini Pak, di setiap tajwid, setiap pelajaran tajwid itu pasti ada membahas kesalahan-kesalahan. Setiap hukum itu pasti membahas kesalahan-kesalahan. Kenapa? Karena seperti yang saya jelaskan kemarin, kalau kita salah dalam pengucapan, ya makhrajnya, panjang pendeknya, terus tajwidnya, itu akan merubah makna. Bisa tidak fatal, bisa fatal. Nah, makanya kita belajar tajwid ini untuk mengetahui agar kita tidak terjerumus dalam kesalahan-kesalahan dalam ilmu tajwid. Agar kita nanti ketika, kan kita bapak-bapak ya Pak, kita pemimpin, seorang pemimpin bagi keluarga, itu kalau kita mengimami harus sesuai dengan tajwid, dengan kaidah tajwid. Ini tadi kalau enggak sesuai akan merubah maknanya. Ibarat ini Pak, kita naik bis, sopirnya itu nggak bisa nyopir. Nah, terus yang jadi penumpangnya itu gimana? Gitu. Nah, salah-salahan angger gas gitu, apalagi metik ya. Ada nggak bis metik Pak? Ada nggak kayak? Metik angger gas saya, digas, penumpangnya mabuk semua, jalannya belok-belok. Kita harus tahu agar kita tidak membahayakan penumpang. Seperti imam juga Pak, imam sholat itu tanggung jawabnya besar, ya, tanggung jawabnya besar. Yaitu kayak tadi itu, seorang sopir membawa penumpangnya. Kalau sopirnya salah, penumpangnya kebanyakan juga merasa bahaya. Kalau semua kayak yang dulu pernah saya jelaskan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terus dibaca tidak dengan tajwid, dengan tasdid, iyyaka na'budu, akhirnya membuat artinya syirik. Hanya kepada dewa matahari lah aku menyembah dan memohon pertolongan. Itu kan juga imam itu harus tahu, ya. Kayak contoh alhamdu. Nah, alhamdu ini juga paling sering Pak. Alhamdu dibaca alhamdu, ya. Alhamdu. Nah, itu 2 kata itu sangat berlawanan. Alhamdu itu segala puji, alhamdu segala kebencian. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin, segala kebencian kepada Allah, bagi Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Ya, hak sama hak. Nah, itu. Jadi imam itu berat Pak. Ya, berat. Harus, yang terpenting itu di Al-Fatihahnya, karena Al-Fatihah itu rukun sholatnya.
banyak di masjid-masjid ya Pak, masjid yang sudah lama, takmirnya lama, sudah tua-tua semua. Wah, mentang-mentang tua loh, aku paling tua ini tak imamane. Nah, itu juga salah, karena itu juga ada hadisnya ya Pak, ada hadisnya. Jika yang berhak mengimami sholat itu yang pertama yang fasih bacaan Qur'annya, yang fasih bacaan Qur'annya dulu, bukan banyak hafalannya dulu. Banyak hafalan tapi kalau bacaannya amburadul ya sama saja. Fasih bacaannya. Kalau keduanya sama, yang paham sunnah maksudnya dalam sholat itu gimana, takbiratul gimana yang benar, ketika sujud sahwi atau ketika lupa terus kita sujud sahwi, ketika ada ayat tilawah, ayat sajadah, kita harus sujud tilawah dan lain sebagainya. Kemudian kalau dua-duanya paham sunnah, yang ketiga apa Pak? Ya, yang duluan masuk Islam siapa? Ya pasti kalau kita dari lahir Islam ya itu masuk ya. Nah, baru yang keempat ini, yang terakhir, kalau semuanya ketiga-tiganya sama, berarti yang terakhir yang paling tua. Okay. Tapi di sini disebutkan juga jika ada jamaah ya, yang memenuhi 4 tersebut, tetapi kalau masjid itu sudah ada imam tetap, kita sudah bahasanya sudah kalah, kita udah nggak bisa maju kalau sudah ada imam tetap. Nah, yang jadi permasalahan imam tetap itu gimana milihnya. Jadi imam tetap itu juga harus selalu belajar sekelas Imam Masjidil Haram, namanya Syekh Yasir Al-Dosari namanya. Kalau jangan pernah tahu itu cengkoknya yang kayak pandai betul. Ya, ini menggerakkan bibirnya, rahangnya itu digerakkan. Itu di komen sama syekh lain. Itu sepertinya termasuk menambahi huruf. Jadi kayak ya ayyuhalladzina amanu. Kayak Habib saya. Itu dikomen dan dibenarkan, diperbaiki. Jadi menjadi seorang imam itu harus menerima kritik dan saran ya. Karena apa? Ya tadi, imam tetap itu bisa mengalahkan yang 4 syarat yang menjadi imam itu tadi. Jadi seorang imam tetap itu harus selalu belajar, selalu menerima kritik saran, karena ya itu tadi, seorang imam bertanggung jawab atas jamaahnya, atas makmumnya ya. Itu kita lanjut lagi. Terdapat beberapa kesalahan yang biasa terjadi dalam hukum izhar halqi. Yang pertama adalah memantulkan nun sukun atau tanwin, kemudian memanjangkan suara nun sukun atau tanwin lebih kadarnya. Jadi memantulkan itu kesalahannya. Minaha alimana hakima. Kenapa nggak boleh? Karena ini bukan huruf qalqalah. Qalqalah itu ba, jim, dal, to, qaf. Kalau kita belajarnya baju di toko ya. Nun sukun tidak termasuk dalam huruf qalqalah, berarti tidak boleh dipantulkan. Kemudian memanjangkan suara nun sukun atau tanwin lebih dari kadarnya. Minha, anha,
minhum. Kemudian memberikan jeda antara nun sakinah atau tanwin dengan huruf berikutnya, seperti saktah. Jadi berapa? Min ha, min ha, min hum. Masih ada jedanya. Menyamarkan atau mengikhfakan nun sukun atau tanwin. Harusnya jelas, harusnya izhar, tapi dibuat ikhfa. Minha aliman hakima, aliman khabira. Ini salah. Mengurangi kadar suara nun atau tanwin. Menguranginya itu tidak sesuai dengan makhrajnya. Minha, minhum, aliman hakima. Nah, itu catatan, judul-judul yang ada pada awal setiap pembahasan yang meletakkannya adalah sang pengarang, sehingga selayaknya yang menghafalkan matan ini juga menghafalkan judul-judulnya. Jadi ada judulnya, Pak. Itu ada di buku, ada judulnya di atasnya. Yang cetaknya ada abu-abunya itu. Nah, itu judulnya. Ada muqaddimah. Nah, itu. Terus yaqulu raji, terus hukmin nun sakinati wa tanwin. Lagi. Hukmin nun sakinati wa tanwin. Terus lami al, hukmum mim, dan yang lain sebagainya. Ain dan ha disebut dengan huruf muhmalah, yaitu huruf yang terabaikan. Maksudnya adalah kedua tersebut tidak diberi titik. Lawannya adalah huruf mu'jamah, yaitu huruf yang diberi titik. Jadi muhmalah itu yang tidak diberi titik, ain dan ha. Kalau mu'jamah, ghain dan kha. Lanjut, watsani idghamun bi sittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat. Ada yang fi yarmaluna, ada yang fi yarmuluna. Watsani, yang kedua, dan yang kedua idgham, hukum kedua dari nun sukun dan tanwin. Bisitatin, ada 6 huruf. Bisitatin atat, yang datang atau yang ada. Yarmuluna, kata yarmulun, rumus huruf idgham yang secara bahasa artinya mereka melakukan romel. Yarmulun. Indahum, pada mereka, ulama qiraah, pada mereka, qad, sungguh, sabatat, telah tetap. Dan hukum yang kedua adalah idgham, yaitu pada 6 huruf yang terhimpun pada kata yarmulun. Idgham pada 6 huruf yang terhimpun pada kata yarmulun, ya, ra, mim, lam, waw, nun. Hal ini telah tetap di antara mereka itu ulama qiraah. Syarahnya, hukum yang kedua dari nun sukun dan tanwin adalah idgham. Yang pertama tadi izhar, yang kedua idgham. Secara bahasa al-idkhal, yaitu memasukkan. Secara istilah, memasukkan huruf sukun, nun sukun atau tanwin, dengan huruf berharokat sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Huruf-hurufnya nun sukun dan tanwin diidghamkan apabila bertemu dengan huruf ya, wawu, nun, mim, lam, dan ra. Huruf-huruf ini biasa dirumuskan dalam kata yarmulun. Nah,
idgham itu artinya tadi memasukkan, terus secara bahasa memasukkan huruf dengan huruf berharokat sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid, yang double. Jadi contoh may yashfa', nun bertemu ya, may yashfa', ketemu ra, mir rabbihim, jadi nunnya hilang, mir rabbihim. Kalau mim bukan mimma, minma dibaca mimma. Sebab terjadinya adalah dekatnya makhraj nun dengan makhraj huruf-huruf idgham. Nun hampir sama dengan ya, hampir sama dengan waw, berdekatan ya. Kemudian sama dengan nun, hampir sama dengan mim, ro, lam ro, ya, itu di lidah bagian yang depan, jadi hampir berdekatan dengan nun. Tempat terjadi juga sebab idgham adalah untuk memudahkan pengucapan. Orang Arab biasa memasukkan satu huruf ke huruf yang lain untuk mempermudah pengucapan. Tempat terjadinya adalah hanya terjadi pada pertemuan dua kata. Jadi di tengah kata tidak bisa. Nih, ya, wa may ya'mal wa may yattaqillaha, bertemu tanwin, yauma idzi yafrah khairan yarah, waw, miwaliyin khairu wa abqa min quwwatin wala nasir min quwwatin wala nasir, dan yang lain sebagainya. Nah, itu sampai bait yang ke-9 ya. Jadi yang kita pelajari hari ini bab nun sukun dan tanwin itu ada dua hukum. Yang pertama izhar, yang kedua idgham. Huruf izhar apa, Pak? Huruf izhar ain, ha, hamzah, ha, ghain, kha, itu izhar, jadi dibaca jelas. Kalau idgham hurufnya apa saja? Yarmuluna, ya, ro, mim, lam, wawu, nun. Nah, itu ingat aja deh, Pak. Nanti bulan berikutnya kita murojaah lagi. Nah, bulan berikutnya itu nanti murojaahnya bukan satu bulan itu, dari mulai pertemuan yang pertama. Kita baca lagi, Pak. Kita baca lagi matannya, baitnya, bait ke-6 sampai ke-9. Nanti pekan depan setoran, ya. Dihafalkan buatan, Pak, nih? Enggak usah di rumah dihafalkan buatan. Dihafalkan ya. Diuji satu. Ya itu doa yang sebelumnya saya jelaskan itu. Yang paling mudah untuk mendapatkan sanad itu dari hafalannya. Dari hafalan. Kalau teori itu ya, Pak. Kalau ujian harus 100. Nilainya harus 100 kalau mau dapat sanad. Harus 100. Kemudian bukan teori saja, teori itu harus 100. Ujian, Pak, ujian tulis itu harus 100. Kalau nggak 100 nggak dapat sanad. Kalau hafalan itu ya tinggal hafalan, setoran itu sudah dapat sanad. Ada yang paling mudah lagi, panjenengan ini sudah dapat sanad, Pak, sekarang ini sanad. Iya, dapat sanad.
namanya sanad sama'i. Sanad sama'i. Jadi kita mendengarkan saja. Semuanya dengarkan deh, dengarkan audionya yang saya kirim itu. Dengarkan betul? Sampai selesai? Belum. Kenapa? Oke. Ya itu, kita cuma mendengarkan saja itu sudah dapat sanad, tapi sanad sama'i. Di atasnya lagi sanad hafalan, di atasnya lagi sanad teori. Nah itu, kalau kita kesini terus pengen dapat sanad berbentuk, ya, yang ada bentuknya, yang ada fisiknya, ya itu tadi yang paling mudah sanad hafalan. Insya Allah nanti ada sertifikatnya. Tapi jangan buat untuk berbangga diri loh Pak. Nanti di rumah mungkin aku di sanad lah. Tuh pajang di rumah. Ya. Ya, kita baca lagi bareng-bareng ya Pak. Bareng-bareng. Linnuni intaskun walid tanwini, bareng-bareng 1 2 3. Linnuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini fal awwalul izharu qabla al ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u wathani idghamun bisittatin atat fi yarmuluna indahum qad sabatat. Ya. Minggu depan hafal nggih? Insyaallah. Diluangkan ya Pak waktunya. Monggo yang restoran. Mukadimahnya saja 1 sampai 5, monggo. Ya mukadimah, ya kudu. Lanjut bisa? Masya Allah, mumtaz ini. Monggo siapa lagi? Ini yang kemarin sudah hafalan Pak, ini sudah setoran Pak Kaharudin, Pak Priyanto, Pak Mujiono, Pak Sukoco, Pak Tarmuji, Pak Jalal. Monggo ini yang sudah kemarin. Nah monggo, monggo di mas saja. Okay.
Masya Allah. Monggo, siapa lagi? Ini yang belum lengkap Pak. Pak Prianto 1 sampai 4, Pak Mujiono 1 sampai 3, Pak Sukoco sudah sampai 5, Pak Tarmuji 1 sampai 3, Pak Jalal 1 sampai 4. Kurang 1 loh Pak. Monggo. Apa? 2. Mboten ngono. Oke. Wa ba'du hadzan fin nuni an syaikhinal ayyan fa'at tullaba. Belum ya? Sinten Pak Ujian, monggo. Lengkap ya? 1 sampai 5, nomor sampai 9. 5 ya. Nggih. Monggo, siapa lagi? Nggih, monggo. Mas nggih, Mas. Masya Allah. Monggo, siapa lagi? Nggih, monggo. Wal ajra. Sinten malih? Mas tinggi. Arju wal ajr. Ya. Sinten malih?
sampai 9. No? 1. Oh. 1 sampai 5 Pak, dilengkapi Pak. Siapa lagi? Oh, yang belum ini banyak nih. Oke, monggo. Nih. Dauman. Arju belum. Ada lagi yang belum banyak ya Pak nih. Oke, monggo Pak Pur. Bener Pak? Oh bukan Pak. Oke. Ampun? Baru 3. Betul nama Pak? Monggo dicoba dulu. Mencoba daripada tidak sama sekali. monggo yang belum monggo. Mas Ais monggo. Yeah. Ya, kalau kemarin itu saya jelaskan hukum tajwid itu wajib berlaku pada Al-Quran di dalam sholat maupun tidak, yang ditekankan Al-Quran. Jadi kalau cuma bahasa Arab, yaitu tergantung kalau kita enaknya gimana gitu. Kalau orang Arab biasanya kan yaitu tadi seperti dijelaskan di sini tadi, orang Arab biasanya memasukkan huruf. Jadi ayyan fa'atul laba itu boleh ayyan fa'atul laba, atau boleh dijelaskan semua anyan, enaknya kita gimana gitu kalau bahasa Arab. Kalau Al-Quran harus sesuai tajwid gitu. Monggo. Tidak apa-apa, sesuai enaknya kita saja Pak. Nggih, ya. Tidak apa, dibaca sesuai kaidah tajwid juga tidak apa-apa. Itu malah juga lebih bagus untuk membiasakan diri. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ada yang setoran? No?
masuk hidung pripun Pak? Itu termasuk khafi. Kalau ya itu tadi, kalau khafi kalau memang kita masih belum bisa atau keterbatasan atau sering pilek ya. Sering pilek terbatas, berarti dihukumi lahnul khafi yang tidak apa ya, yang diperbolehkan. Nah, tidak fatal ya, diperbolehkan. Tapi kalau sudah belajar terus bisa, terus habis itu dibuat seolah-olah ya itu masuk hidung, ya itu yang tidak boleh. Sama contohnya, sama halnya itu kayak di yaitu Al-Fatihah itu panjang pendeknya di Iqra Pak. Kita dulu kan belajar Iqra ya, sebelum kita tahu Umi, tahu Wafa, atau tahu matan ini, kita dulu belajar Iqra ya. Belajar apa Iqra? Belajar ya. Nah itu kan ada semacam rambu-rambu, hati-hati, panjang pendeknya. Ya itu yang dimaksudkan itu Pak. Nanti dapat merubah maknanya. Contoh di Maliki Yaumiddin. Nah, Maliki Yaumiddin di seluruh riwayat, jadi ada qiraah sab'ah, qiraah asyarah sughra kubra, berarti ada asyarah sughra kubra ada 20, sab'ah 7, ada 27 riwayat. Itu semua hanya dua cara membacanya. Jadi hanya yang pertama Maliki Yaumiddin, yang kedua Maliki Yaumiddin, mimnya pendek, Maliki Yaumiddin. Jadi hanya dua. Kalau kita membaca yang lainnya yang dipanjangkan, itu akan merubah makna. Contoh, lamnya dipanjangkan, Maliki Yaumiddin. Mali, bahasa Arab itu Mali, artinya apa Pak? Maliki Yaumiddin, Mali, ada tambahan ya-nya. Oh, artinya Mali, hartaku, Maliki Yaumiddin, hartaku ada di hari pembalasan. Nah, kan jadi salah. Atau kafnya yang dipanjang, Maliki Yaumiddin, itu juga salah. Seperti seolah-olah ada setelah kaf itu ada nun sukun terus masuk ke ya seperti berikutnya, Maliki Yaumiddin. Nah, itu. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Nggih. Iya. Nggih. Ya. 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 Ya itu kembali ke tadi, tergantung enaknya kita gimana, atau tergantung kebiasaan di sekitar kita gimana. Kalau azan asyhadu alla ilaha illallah, ya dipakai itu saja, tidak usah pakai sesuai apa namanya huruf per huruf. Asyhadu an la, begitu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, an la, nggih, ya. Tidak perlu itu sesuai dengan kebiasaan sekitar. Sekitar pakai tajwid, nggak ada tajwid ya dipakai saja. Dan yang terpenting itu Pak, apa namanya, induknya atau apa ya yang jadi rujukan itu yang itu tadi, bacaan Al-Quran di luar maupun di dalam sholat itu harus menggunakan kaidah tajwid. Itu yang jadi pondasinya. Jadi harus tahu kalau itu bacaan Al-Quran, berarti mau sholat atau mau kita baca sendiri itu harus menggunakan kaidah tajwid. Itu. Kalau yang bacaan-bacaan lainnya atau berbahasa Arab itu tidak perlu, tidak apa-apa, sesuai dengan kebiasaan kita, enaknya kita gimana, seperti itu. Ya.
hayya, ya. Ya, berubah. Hayya, itu kan itu memang sangat berubah itu karena merubah mengganti huruf. Hayya sama hayya. Hayya itu mengajak, kalau hayya saya belum tahu. Tapi yang jelas itu merubah. Karena yang tadi lahnul jali itu contohnya merubah huruf. Merubah huruf. Jadi hayyalah sholat jadi hayyalah sholat itu. Kayak tadi juga alhamdulillah jadi alhamdulillah, itu juga salah. Sambut. Oke. Sambut sudah cukup ya. Oke, waktu kita cukupkan sampai di sini saja. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu tajwid ini, dalam mempraktekannya juga. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.